Salam kebangkitan Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Re Agnostik. Setelah saya memahami dan mengamati, ternyata kita itu bisa saja miskin, tidak sukses. Bukan karena kita tidak rajin bekerja. Bukan karena kita malas. Bukan karena kita tidak cerdas. Akan tetapi karena apa? Karena justru kita hidup di negara yang salah. Jadi kadang kita tidak kaya gitu. Kadang kita tidak sukses. Kadang kita susah untuk sukses. Bukan karena kesalahan kita. Bukan karena kita malas gitu. Bukan karena kita tidak rajin bekerja. Justru kita cerdas tapi sangat susah sukses. Justru karena alasan yang sangat sederhana. Yaitu karena kita salah memilih negara. Atau dilahirkan di negara yang salah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Apa penyebabnya? Jadi, bicara tentang kesuksesan dan bagaimana caranya untuk sukses supaya hidup kita itu lebih bagus lah gitu, bisa naik kelas. Di Indonesia, posisi atau kelompok yang paling terjepit itu atau yang akan hilang itu adalah kelompok menengah. Jadi kelompok menengah ini baru-baru ini sedang viral ya. Ketika saya meneliti dan memahami, ternyata kelompok menengah ini terjepit ya. Sama seperti ibaratnya kerbau ya. Jadi kelompok menengah ini terjepit, tidak kaya-kaya amat dan tidak miskin-miskin amat. Belum layak dikasih bansos dan nggak kaya-kaya banget. Karena kalau kaya banget itu kan bebas dengan pajak dong. Ada beberapa cara, nanti saya akan jelaskan ya, biar bebas daripada yang namanya pajak. Orang super kaya itu ternyata mereka tidak bayar pajak. Jadi orang kaya banget itu tidak bayar pajak. Ini kelompok menengah, ini orang yang kaya banget. Terus ini orang yang miskin gitu. Mereka ini justru yang kaya dan yang miskin ini justru hidupnya lebih baik. Karena orang miskin itu dapat bansos, dapat PKH, pokoknya dapat perhatian lebih dari pemerintah. Sementara kelompok menengah ini adalah kelompok yang terhimpit, kejepit. Dan ini ibarat kerbau ya. Udah disuruh bajak sawah nih. Mereka juga diperas susunya. Udah disuruh bajak sawah. Udah jadi tulang punggung. Diperas lagi susunya. Jadi pemerintah kurang perhatian dengan kelompok menengah ini. Menurut data dari World Bank, kelompok menengah ini ciri-cirinya berpenghasilan 1,6 juta sampai 6 juta rupiah. Jadi biasanya gaji orang ini habis buat apa? Buat bensin, buat makan, boro-boro buat nabung ya kan. Jadi gaji kelas menengah ini habis buat kebutuhan sehari-hari. Bukan karena mereka tidak mau menabung, akan tetapi nggak nggak tertutupi karena banyaknya inflasi dan lain sebagainya. Jadi menurut data dari BPS, ternyata 80% yang bikin negara itu tetap ada konsumsi, maksudnya yang paling banyak mengeluarkan konsumsi itu, yang paling banyak membeli UMKM di Indonesia itu adalah kelompok menengah ini. 80% ya menurut data BPS. Nah yang jadi pertanyaan adalah kenapa pemerintah luput dari perhatian daripada orang-orang seperti ini. Ini harusnya diperhatikan sama pemerintah dong ya. Kenapa bisa seperti itu? Dan apa alasan yang paling masuk akal atau alasan yang paling mendasar kenapa pemerintah tidak memperhatikan kelompok menengah ini? Apakah karena pengaruh daripada agama? Apakah karena ada prinsip yang mengatakan bahwa orang miskin itu orang yang paling banyak masuk surga sehingga orang-orang itu lebih baik atau pemerintah lebih memperhatikan kelompok orang-orang miskin? Karena konon katanya orang miskin ini adalah orang yang paling banyak masuk surga. Apakah ini ada pengaruhnya dengan agama? Apakah ini bisa dipecahkan oleh pemerintah? Jadi saya akan membahas pelan-pelan ya. Sebelum saya jelaskan, mohon maaf bagi yang nonton video ini yang berpikiran sempit gitu, tidak bisa berpikir secara rasional, yang mudah tersinggung, silahkan skip video ini. Karena salah satu ciri-ciri orang yang bodoh adalah suka tersinggung atau mudah tersinggung. Jadi bagi sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit, kupingnya tipis, silakan skip video ini. Karena di video ini saya akan ngomongin hal
yang tidak biasa diomongin oleh orang lain dan tidak enak didengar. Saya akan membahas hal-hal yang sangat sensitif dan ini jujur dan tidak ada channel yang membongkar sejujur ini. Jadi kuatkan iman Anda menonton video ini dan jangan Anda sampai kejang-kejang nanti. Oke, salah satu alasan yang paling masuk akal adalah satu, karena pemerintah itu tidak memperhatikan kelas menengah ini. Karena pemerintah itu perhatiannya itu ke kelas yang miskin. Jadi orang-orang miskin di Indonesia itu banyak. Sehingga perhatian pemerintah itu lebih dicurahkan kepada orang-orang miskin. Contoh misalnya, pemerintah itu kan di Indonesia itu sangat memperhatikan yang namanya orang miskin. Ya mohon maaf ya, yang nonton video ini kalau misalnya ada orang miskin gitu, mohon maaf ya. Miskin yang saya maksud itu bukan cuma miskin harta ya, tapi miskin mental, miskin pengetahuannya. Jadi pemerintah sangat perhatian yang namanya orang miskin di Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Gini, ada banyak bantuan-bantuan pemerintah ke orang-orang miskin ini, seperti misalnya bansos, keluarga harapan gitu, bedah rumah dan lain sebagainya. Ada banyak, belum lagi namanya dana desa untuk membangun desa ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah sebegitu perhatiannya ke warga-warga miskin ini? Kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi, makanya saya katakan tadi, bagi orang yang sensitif, tidak bisa berpikir secara rasional, silakan skip video ini, karena saya akan ngomongin hal yang tidak enak didengar dan jujur. Jadi kalau boleh jujur ya, orang miskin itu nggak harus dikasih bantuan bansos. Beneran. Orang miskin itu ya ibaratnya ya, minta ikan misalnya. Kalau ada orang minta ikan, yang kita kasih apa? Yang kita kasih itu adalah kail. Jadi harusnya pemerintah bukan ngasih ikan. Jadi pemerintah kan ngasih duit ya, ngasih bansos gitu, ngasih bantuan dan lain sebagainya. Saya nggak pernah melihat orang miskin jadi naik level, jadi kaya raya hanya karena diberi bansos. Nggak ada itu. Orang miskin itu ya mohon maaf ya, dikasih bansos itu dibuat apa? Nggak ada di investasi. Kan kalau orang kelas menengah itu kan masih memikirkan investasi ya. Mereka itu tidak memikirkan investasi. Ya mungkin ada yang jawab, ada yang bantah misalnya, iya boro-boro investasi, orang itu kan hidupnya melarat dan lain sebagainya. Justru bisa aja mereka melarat hidupnya karena mereka tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Bisa aja. Nggak mungkin lah masa terus melarat. Iya kan? Nggak mungkin lah melarat terus. Masa nggak ada perubahan hidupnya? Kalau saya perhatikan, banyak ya orang miskin itu dikasih duit itu langsung habis. Nggak mikirin dana darurat, nggak mikirin menabung, nggak mikirin investasi. Boro-boro mikirin investasi. Baca buku tentang investasi juga mereka nggak. Buka channel-channel seperti ini, channel edukasi juga mereka enggak. Bahkan mereka miskin itu karena apa? Karena mereka tidak bisa dipercaya orang lain. Mereka tidak jujur. Makanya mereka miskin. Yang miskin banget itu ya maksudnya. Jadi miskin itu sebenarnya keadaan. Bukan karena mereka sebenarnya tidak bisa berkembang ya. Akan tetapi mereka justru memiliki pemikiran atau mental miskin. Mereka punya prinsip-prinsip yang keliru. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa orang miskin ini justru kalau dikasih bansos apa segala macam, bantuan segala macam, mereka tetap miskin gitu. Tidak ada perubahan. Kenapa? Ada yang berubah sih, tapi 1 dari 1 juta orang ya. Kenapa bisa seperti itu? Setelah saya mengamati, ternyata ini ada pengaruhnya dengan agama. Apa pengaruhnya dengan agama? Jadi justru agama di Konoha itu ya. Jadi tapi gini ya maksudnya. Kalau saya mengkritik agama itu bukan agama yang saya kritik, tapi tradisinya. Jadi tradisi dalam beragama di Konoha itu beda dengan di negara maju. Tradisi beragama di negara maju itu, kalau ada orang yang miskin, mereka menganggap bahwa ini adalah dosa besar, aib. Sementara di Konoha, kalau ada orang miskin itu, mereka merasa bahwa miskin ini akan membawa mereka ke surga gitu. Entah siapa yang mulai. Saya juga bingung ya. Padahal yang menentukan surga dan neraka itu kan bukan kemiskinan ya. Hak prerogatif Tuhan dan perilaku kita. Jadi bisa aja orang miskin ini, mohon maaf ya, orang miskin ini dia miskin karena memang nggak bisa dipercaya sama orang gitu. Dari mana sih tahu? Karena saya dulu punya karyawan, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi dulu saya punya karyawan.
mohon maaf ya, udah hidupnya melarat, miskin. Tapi ketika saya kasih kepercayaan, saya kasih duitnya malah ditilep. Coba, mereka banyak alasan. Pertama, duitnya ditilep, dicuri, maksudnya dicolong. Terus saya kasih kepercayaan lagi, tetap aja seperti itu. Jadi alasan mereka apa? Karena ekonomi. Tapi menurut saya nggak gitu-gitu juga. Ada juga orang miskin yang walaupun hidupnya melarat, tapi kalau memang karakternya bisa dipercaya, tetap menjaga kepercayaan. Jadi bisa aja orang miskin ini semakin miskin, tambah miskin dipengaruhi oleh agama, tradisi beragama maksudnya lebih tepatnya. Jadi tradisi beragama di negara maju dengan di Konoha itu, saya melihat di Konoha itu terlalu menggembor-gemborkan bahwa orang miskin itu upahnya surga. Padahal kan enggak. Bisa aja dia jahat. Bukan berarti saya merendahkan orang yang miskin ya, bukan. Jadi yang saya kritik itu bukan kondisi kemiskinannya, tapi otak atau mental miskinnya. Ini adalah kan bagian daripada mental miskin ya. Kalau misalnya kita kasih kepercayaan gitu sama orang miskin ini, duitnya ditilep, dia nggak takut dosa, nggak bisa dipercaya, nggak bisa menjaga reputasi. Katanya beragama, dikit-dikit agama, semua hal digabungkan dengan agama, berdoa tiap hari, ibadah, nggak pernah ketinggalan ibadah. Tapi dikasih kepercayaan sedikit, dikasih duit sedikit, duitnya ditilep, diembat itu duitnya. Apa itu namanya beragama? Orang beragama itu setahu saya itu adalah orang yang jujur. Itu bukan beragama, guys. Jadi banyak orang berpikir bahwa orang miskin itu rajin ibadah karena beragama. Enggak. Justru karena mereka nggak ada kegiatan yang lain gitu, berharap masuk surga dengan hanya melakukan ritual-ritual, dengan hanya berleha-leha, malas-malasan, sehingga mereka berpikir masuk surga. Jadi ini adalah pemahaman yang keliru ya di Konoha. Saya melihat banyak orang miskin di Konoha berpikir bahwa orang miskin itu adalah orang yang paling cepat masuk surga. No, belum tentu. Itu bukan jaminan. Selain itu, agama juga mempengaruhi banyak orang jadi miskin ya. Tradisi agama lebih tepatnya. Contoh misalnya, agama di Konoha itu lebih berorientasi pada akhirat. Dan meninggalkan tanggung jawabnya di dunia. Iya. Contoh misalnya, mendidik anak. Warga Konoha itu kan kalau mendidik anak itu, sekolahin aja lah, sekolah agama. Masuk asrama ya. Biar dia baik. Padahal anak itu masih butuh kasih sayang. Mendidik anak. Ngapain kita lahirkan anak kalau kita nggak bisa mendidik coba? Kita harus didik dong. Jadi orang tua yang mengatakan, masukin aja lah asrama atau sekolah agama biar dia nanti orang yang bermoral, berakhlak. Padahal, mohon maaf ya, di sekolah agama, di asrama juga belum tentu itu jaminan dia berakhlak baik. Harusnya kan kalau dia punya anak, tanggung jawab dong. Baca buku dong, buku-buku tentang parenting, gimana cara mendidik anak. Ini kan gak ada kemauan seperti itu. Maunya ya yang terima bersih aja. Jadi justru orang tua itu yang bikin anaknya seperti itu. Anaknya masih butuh kasih sayang, masih kecil, dimasukkan ke sekolah agama biar nanti gedenya jadi bermoral. Belum tentu. Bermoral dari mana? Dari Hong Kong. Mohon maaf ya, agama itu tidak menjamin orang bermoral. Jadi pemahaman seperti ini yang perlu ditekankan kepada orang-orang tua yang punya anak, khususnya orang-orang miskin gitu, yang tidak peduli dengan dunia. Ya kita dilahirkan ke dunia ini untuk apa? Mengurusi dunia dong. Kita disuruh datang ke dunia ini, dilahirkan oleh Tuhan melalui orang tua kita. Itu kan mengurusi dunia, bukan berpikir tentang akhirat, sehingga kita meninggalkan tanggung jawab kita di dunia. Karena kita terlalu berorientasi pada akhirat, sehingga kita malas-malasan dalam bekerja, tidak bertanggung jawab pada anak, tidak bertanggung jawab pada hidup, berharap sama pemerintah, bansos. Ketika nggak ada bansos, ribut, demo berjilid-jilid. Jadi ini berputar-putar. Ini namanya struktur kemiskinan. Selain itu, agama juga justru mengajarkan, atau tradisi dalam beragama di Konoha justru mengajarkan kita banyak-banyak berdoa daripada banyak-banyak berpikir dan bekerja. Jadi kita berpikir bahwa
dengan berdoa terus tanpa melakukan action, tanpa berpikir masalah selesai. No, di warga Konoha kan terhipnotis dengan kalimat seperti itu. Berdoa terus, yang nggak jadi masalah berdoa dengan seperlunya. Berdoa itu kan nggak harus melakukan ritual-ritual apa segala macam yang aneh-aneh itu. Berjalan sambil berdoa juga bisa kok. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang jarang dibongkar oleh channel-channel lain, dan saya yang berani jujur mengatakan seperti ini. Tujuan saya apa? Tujuan saya biar Anda yang nonton video ini langsung sadar, oh ternyata prinsip-prinsip kita selama ini ada yang keliru gitu dalam beragama. Bukan berarti saya benci agama, bukan. Agnostik itu tidak membenci agama. Agnostik tidak membenci agama. Agnostik itu menganggap bahwa agama itu adalah budaya, produk budaya, ciptaan manusia. Agama itu tentang kelahiran. Kalau kita lahirnya di negara lain, bisa aja kita beragama beda kan sama agama sekarang. Agama itu tentang warisan dan kelahiran. Lalu alasan selanjutnya misalnya, kenapa kelompok menengah ini luput dari perhatian pemerintah? Karena pemerintah berpikir bahwa ya kelompok menengah ini kan hidupnya ya fine-fine aja, baik-baik aja. Sementara duit itu nggak cukup ya. Misalnya nih kita punya duit berapa juta UMR, itu kan dipotong tapera, dipotong pajak ini, pajak itu. Jadi semuanya habis tanpa bersisa. Di dompet itu numpang lewat. Kalau gajian itu numpang lewat gitu. Soalnya duit zaman dulu, sekarang zaman dulu itu 100.000 kan masih gede ya. Sekarang 100.000 udah 110.000 ya. Nilainya itu semakin berkurang gitu. Duit itu semakin berkurang. Sementara pendapatan kelas menengah itu, UMR itu paling nambahnya dikit doang. Itu bukan nambah sebenarnya, menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan pengeluaran kita, harga-harga, walaupun nggak kekejar sebenarnya dengan inflasi. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa kelas menengah itu makin terhimpit. Kalau misalnya kelas menengah ini pengen naik kelas, jadi kelas atas, biasanya kalau dia mau bikin usaha nih, kan di Konoha itu banyak ini ya. Kalau misalnya kita bikin pabrik gitu, usaha, berdasarkan pengalaman pribadi ya, kalau belum lagi kita mendirikan usaha, sudah banyak nanti yang minta-minta, banyak ormas-ormas yang nggak jelas gitu, minta sumbangan, pelicin gitu, uang ini, uang itu, uang keamanan, belum lagi sogok buat RT-nya, sogok buat kepala desanya. Udah jujur aja deh, sarang koruptor terbesar di Indonesia itu ada di daerah, di desa. Kepala desa juga banyak kok yang menyelewengkan dana desa itu. Ada yang nikah lagi, ada yang hura-hura, ada yang karaokean. Jujur aja deh, jangan tutupin deh. Jadi kelas menengah ini kalau mau bangun perusahaan, pabrik misalnya, atau usaha gitu, mereka justru dipersulit. Banyak ormas-ormas yang nggak jelas, malakin. Pemerintah kemana? Kalau nggak viral nggak bakalan diproses. Tunggu viral dulu baru diproses. Pemerintah kemana? Harusnya pemerintah lebih memperhatikan kelas menengah ini, bukan mengurusi kelas miskin. Miskin itu kan kalau dikasih duit, dia makin nggak ada perubahan guys. Lebih baik mereka, warga miskin ini, dikasih edukasi, dikasih pendidikan, daripada dikasih duit. Kalau kelas menengah itu dikasih duit, dia masih mikir investasi, masih mau belajar, masih mau nonton channel-channel seperti ini, bagaimana caranya berinvestasi. Jadi bagaimana caranya kita mau berinvestasi, bikin pabrik, kalau sementara kita dipersulit dengan keadaan. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak rajin. Bisa saja karena kita salah negara. Bisa saja karena kondisi lingkungan kita, negara kita, kepemimpinan. Bisa aja seperti itu berpengaruh. Karena gini guys, jadi ini seperti lingkaran setan ya. Saya juga tidak terlalu menyalahkan pemerintah. Masyarakat yang suka korup, masyarakat yang tidak jujur, masyarakat yang suka berbohong akan menghasilkan pemerintah yang tidak jujur, tidak menjaga reputasi, tidak bisa dipercaya, suka bohong. Jadi ini berhubungan ya. Masyarakat, awalnya masyarakat kan, karena pemerintah itu kan produk daripada masyarakat ya. Ini masyarakat, ini pemerintah. Nah,
Jadi kalau misalnya pemerintahnya udah bobrok karena produk dari masyarakat tadi, masyarakatnya juga kurang jujur gitu. Jadi pemerintahnya juga kurang jujur, suka bohong, suka korupsi dan lain sebagainya. Maka investor dari luar kalau mau masuk ke sebuah negara itu, mereka berpikir 1000 kali. Karena apa? Karena pemerintahannya itu suka morotin, suka minta dana itu, pelicin. Elon Musk misalnya mau bangun perusahaan di Indonesia misalnya, dia akan berpikir 1000 kali. Mau kita sembah-sembah kayak dia, mau kita cium-cium kakinya, dia akan nggak mau masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena pemerintahannya tidak bisa dipercaya. Kenapa pemerintah yang tidak bisa dipercaya? Ini berasal daripada produk rakyat. Karena rakyatnya juga seperti itu. Jadi ini berputar-putar seperti lingkaran setan. Iya kan? Masyarakatnya kurang jujur, pemerintahnya juga ikut kurang jujur, investor dari luar nggak mau masuk, investor dari dalam negeri juga seperti itu, nggak mau bangun pabrik karena masyarakatnya juga suka morotin gitu. Belum lagi bangun pabrik udah ada yang minta sumbangan ini, minta bansos, minta segala macam, bukan bansos, minta uang pelicin gitu. Jatah ini, jatah bupati, jatah camat, dan lain sebagainya. Kacau kan jadinya. Jadi ini berputar-putar seperti lingkaran setan. Sehingga banyak pengangguran di Indonesia. Jadi dasarnya apa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak orang miskin di Indonesia dan kelompok menengah juga terhimpit dan investor tidak mau masuk, banyak pengangguran? Kenapa bisa seperti itu? Dasarnya kepercayaan. Kita itu masyarakat yang tidak terpercaya, guys. Kurang jujur. Jujur aja deh. Jangan munafik. Kita itu terkenal dengan masyarakat yang suka nipu. Kalau masyarakat kita itu jujur, kita pasti masuk negara 10 paling jujur di dunia. Kita kan nggak masuk. Itu datanya, itu faktanya. Coba nanti cek data. Indonesia masuk nggak 10 negara yang paling jujur di dunia? Nggak masuk. Itu salah satu bukti bahwa masyarakat kita itu kurang dipercaya. Banyak orang yang tidak jujur di Indonesia. Sehingga ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kejujuran. Dan kejujuran ini juga tidak diberantas oleh para pemuka-pemuka agama. Harusnya kan pemuka agama kan mengajarkan kejujuran. Tapi saya melihat di Konoha itu ya, pemuka agama itu sama seperti pelawak. Jadi cuman lucu-lucuan gitu. Diundang lucu-lucuan, udah selesai. Jadi nggak ada faedahnya gitu. Harusnya kan mengajarkan kejujuran. Ini landasan utama. Jadi nggak ada satupun negara yang maju di dunia ini kalau masyarakatnya itu tidak jujur. Nggak ada. Coba cek, kasih data. Nggak ada. Biasanya negara yang paling jujur di dunia itu masuk negara SDM terbaik di dunia atau negara paling maju di dunia seperti Finlandia, Swiss, Norwegia. Itu kan negara-negara yang jujur ya. Mereka juga negara yang paling damai kan, SDM-nya bagus. Oke, sekian video ini. Sebelum saya nanti marah-marah lagi, ketinggian stres karena mikirin negara ini nggak maju-maju karena kita tidak jujur. Mulailah mengajarkan kejujuran mulai dari diri sendiri. Saya juga bukan orang yang suci-suci amat gitu. Dan saya tidak pernah mengatakan diri saya itu beragama. Jadi saya tidak mengklaim diri saya itu suci. Jadi mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, gitu, lingkungan. Sehingga kita bisa dipercaya oleh negara lain, dipercaya oleh investor, dan pengangguran pun semakin berkurang. Dan pendapatan semakin bertambah, dan kelompok menengah ini bisa naik kelas menjadi kelompok yang kelas yang lebih tinggi. Jadi satu lagi, tadi saya lupa. Satu lagi, saya menjanjikan tadi di awal bahwa orang yang super kaya itu bisa lepas dari yang namanya pajak. Bagaimana trik mereka? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara membangun yayasan. Itu salah satu triknya ya. Tapi ada beberapa trik lain biar orang-orang super kaya ini bebas dari pajak. Tapi saya tidak bisa bongkar di sini. Ya, itu salah satu triknya. Mereka membangun yayasan atau sekolah-sekolah untuk mengurangi pajak. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.